Lebaran 2025 sebentar lagi. Saatnya upgrade HP. Dengan budget 3-5 jutaan, ada dua pilihan menarik. HP mid-range terbaru dengan fitur kekinian atau mantan flagship yang dulu jadi raja performa. Tapi, mana yang lebih cocok buat kamu? HP baru memang menawarkan garansi resmi dan baterai fresh, tapi flagship bekas punya build premium dan performa yang lebih gahar. Di video ini, kita akan membahas perbandingan keduanya, harga pasaran masing-masing, dan memberikan rekomendasi terbaik di kelasnya. Yuk, kita mulai! HP mid-range di tahun 2025 semakin menarik. Dengan teknologi yang makin canggih, beberapa model menawarkan layar AMOLED dengan refresh rate tinggi, baterai besar, fast charging, dan kamera beresolusi tinggi. Namun, ada beberapa kompromi. Meskipun spesifikasinya menggiurkan, build quality seringkali masih menggunakan plastik, performanya belum sekuat flagship, dan meskipun kameranya besar di atas kertas, hasil fotonya bisa kalah dari flagship lama. Berikut adalah 5 rekomendasi HP mid-range terbaik di harga 35 jutaan yang bisa kamu pertimbangkan. 1. Samsung Galaxy A55 5G, harga sekitar 5 jutaan. Samsung Galaxy A55 5G hadir sebagai pilihan solid di kelas mid-range. Di tenaga Exynos 1480, HP ini menawarkan layar AMOLED 120Hz yang tajam dan responsif. Kameranya 50 megapiksel dengan OAES yang mampu menangkap gambar lebih stabil. Ditambah lagi ada rating IP67 yang membuatnya tahan air dan debu. Keunggulan lainnya, One UI dikenal sangat rapi dan menarik, ditambah lagi Samsung menjanjikan update software panjang, jadi HP ini masih layak dipakai bertahun-tahun ke depan. Tapi tentu saja, chipset Exynos ini masih kalah dibanding pesaingnya yang menggunakan Snapdragon, dan harga HP ini cenderung lebih mahal dibanding kompetitor dengan spesifikasi serupa. Dua, Poco F6, harga sekitar 5 jutaan. Kalau kamu mencari HP mid-range dengan performa terbaik di kelasnya, Poco F6 bisa jadi pilihan. Dibekali Snapdragon 8S Gen 3, HP ini punya performa gaming yang sangat kencang, bahkan mendekati flagship. Layar AMOLED 120Hz, baterai 5000 mAh dengan fast charging 90 Watt, membuatnya semakin menarik untuk pengguna yang butuh daya tahan lama dan pengisian cepat. Namun, meskipun performanya sangat tinggi, sektor kamera masih jadi kompromi. Kamera utama 50 megapiksel dengan OIS memang cukup bagus, tapi tidak sebaik flagship dengan sensor lebih besar. Selain itu, MIUI pada Poco terkadang punya beberapa bug yang mengganggu pengalaman pengguna, dan tentu saja ada iklannya. 3. Realme 11 Pro Plus, harga sekitar 5 jutaan. Kalau kamu mencari HP dengan desain premium dan kamera beresolusi besar, Realme 11 Pro Plus bisa jadi pilihan. Kamera utamanya 200 megapiksel dengan OIS, mampu menangkap detail luar biasa. Layarnya AMOLED melengkung memberikan kesan mewah seperti flagship. Namun, meskipun kameranya besar, pemrosesan gambarnya masih kalah dibanding flagship. Chipset Dimensity 7050 juga bukan yang tercepat, terutama untuk gaming berat. 4. Vivo V29 Pro, harga sekitar 5 jutaan. Buat kamu yang suka fotografi portrait, Vivo V29 Pro menawarkan kamera utama 50 megapiksel dengan OIS, serta kamera portrait 2 kali yang bisa menghasilkan efek bokeh profesional. Layarnya AMOLED 120Hz yang tajam dan fast charging 80 Watt membuat baterai cepat terisi. Tapi, chipset Dimensity 8200 yang digunakan masih kalah dibanding Snapdragon di kelas yang sama, dan Vivo cenderung lebih lambat dalam update software. 5. Xiaomi Redmi Note 14, harga sekitar 4 jutaan. Kalau kamu mencari ponsel kelas menengah dengan spesifikasi seimbang, Xiaomi Redmi Note 14 bisa menjadi pilihan menarik. Ponsel ini hadir dengan layar AMOLED 120Hz, memberikan tampilan yang jernih dan responsif. Dari segi performa, Dimensity 8300 Ultra menawarkan tenaga yang cukup untuk gaming dan multitasking. Kapasitas baterainya 5000 mAh dengan fast charging 67 Watt, membuatnya bisa bertahan lama dan terisi dengan cepat.
Di sektor kamera, Redmi Note 14 dibekali kamera utama 108 megapiksel yang mampu menangkap detail dengan baik, terutama di kondisi cahaya terang. Namun, meskipun resolusinya tinggi, hasil fotonya masih bergantung pada pemrosesan gambar dari perangkat lunak, sehingga terkadang kurang optimal di kondisi minim cahaya. Sayangnya, meskipun memiliki spesifikasi yang menarik, ponsel ini masih menggunakan bahan bodi plastik, sehingga tidak terasa sepremium beberapa pesaingnya. Selain itu, antarmuka MIUI yang digunakan kadang memiliki iklan bawaan yang bisa sedikit mengganggu pengalaman pengguna. Di sisi lain, dengan budget yang sama, kamu bisa mendapatkan flagship bekas yang dulu jadi HP terbaik di masanya. Keunggulan utama flagship ada pada build quality yang lebih premium, performa yang lebih kencang, dan fitur tambahan seperti wireless charging atau kamera telefoto yang jarang ditemukan di HP mid-range. Namun, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Karena sudah digunakan, baterai mungkin sudah sedikit menurun, garansi seringkali sudah habis, dan dukungan update software bisa lebih pendek tergantung modelnya. Berikut 5 flagship bekas terbaik yang bisa kamu dapatkan di harga 35 jutaan. 1. Samsung Galaxy S21 Ultra, harga sekitar 5 jutaan. Samsung Galaxy S21 Ultra masih menjadi pilihan flagship bekas yang sangat menarik. Dengan layar Dynamic AMOLED 120Hz beresolusi QHD+, tampilannya jauh lebih tajam dibanding HP mid-range. Chipset Snapdragon 888 atau Exynos 2100 masih cukup bertenaga dan kameranya 108 megapiksel dengan optical zoom 10 kali membuatnya lebih unggul dalam fotografi. Tapi, sebagai HP bekas, baterainya mungkin sudah sedikit menurun dan ukurannya cukup besar bagi sebagian orang. 2. iPhone 12 Pro. Harga sekitar 5 jutaan. Buat pengguna iOS, iPhone 12 Pro masih menjadi pilihan solid dan tidak diragukan lagi kualitasnya. Chip A14 Bionic masih sangat kencang dan kameranya dengan sensor LiDAR mampu menangkap detail dengan sangat baik. Build quality dari kaca dan stainless steel juga lebih premium dibanding mid-range Android. Namun, kapasitas baterainya lebih kecil dibanding flagship Android dan harga iPhone bekas seringkali masih cukup tinggi. 3. Asus ROG Phone 5, harga sekitar 3 jutaan. Buat para pecinta gamer, ROG Phone 5 adalah pilihan flagship bekas yang sangat menarik. Dengan Snapdragon 888 dan layar AMOLED 144Hz, performanya masih sangat kencang. Selain itu, speaker stereo di HP ini adalah salah satu yang terbaik di pasaran. Tapi desainnya yang tebal dan berat mungkin kurang cocok untuk pengguna yang mencari HP ringkas. 4. Huawei P40 Pro, harga sekitar 4 jutaan. Buat kamu yang mencari ponsel flagship dengan kamera luar biasa di harga terjangkau, Huawei P40 Pro bisa menjadi pilihan yang menarik. Ponsel ini dibekali kamera utama 50 megapiksel dengan sensor besar, ditambah kamera periskop 12 megapiksel yang mendukung optical zoom hingga 5 kali. Hasil fotonya sangat tajam, terutama di kondisi cahaya rendah berkat optimasi dari Leica. Layar OLED 90Hz melengkung di sisi kanan dan kiri memberikan tampilan yang mewah dan nyaman digunakan. Ditambah lagi, chipset Kirin 995G masih cukup kencang untuk penggunaan sehari-hari. Namun, ada satu kekurangan utama yang perlu diperhatikan, Huawei P40 Pro tidak memiliki layanan Google. Artinya, kamu tidak bisa langsung mengakses Play Store dan beberapa aplikasi populer, tapi sebenarnya masih ada cara khusus untuk dapat install semua aplikasi Google. Selain itu, karena usianya sudah cukup lama, dukungan update perangkat lunak bisa lebih terbatas dibanding flagship lain yang lebih baru. 5. Google Pixel 6 Pro, harga sekitar 4 jutaan. Buat penggemar fotografi, Pixel 6 Pro punya kamera 50 megapiksel yang didukung oleh AI dari Google. Hasil fotonya seringkali lebih tajam dan natural dibanding kompetitor. Selain itu, update softwarenya cepat dan tanpa bloatware. Tapi, baterainya cenderung lebih boros dibanding flagship lainnya, terutama dengan penggunaan berat. Jadi, pilihan ada di tanganmu. Kalau ingin HP baru yang bebas risiko dan siap pakai, dan tentunya garansi resmi, mid-range terbaru adalah pilihan terbaik.
Tapi kalau kamu menginginkan performa tinggi dan fitur premium, flagship bekas masih sangat layak di 2025 dengan catatan kamu harus banyak melakukan riset sebelum membeli. Dan tentunya kamu harus paham segala resikonya agar tidak menyesal setelah membeli. Tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan rekomendasi HP terbaru. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.